Salam jumpa saudaraku, renungan pagi penyejuk iman kembali menyapa saudara dengan tema Jangan biarkan Tuhan tertidur. Untuk pelayanan firman mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup anugerah-Mu. Tolonglah kami untuk memaknai hidup ini, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Markus pasal 4 ayat 38a. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara-saudaraku, jalan Tuhan seringkali sangat sulit untuk kita pahami. Dan jika kita amati, jujur kita akui, perjalanan hidup bersama dengan Dia, banyak sekali kita jumpai realita yang sangat sulit untuk kita mengerti. Semua itu harus ada. Untuk apa? Untuk menjadi batu uji, adakah kita akan tetap berdiri tegak pada posisi kepercayaan kepada Tuhan Yesus ketika doa kita seolah tidak dijawab olehnya? Adakah kita tetap melangkah dengan pasti dan tetap menaruh harap kepadanya? Dan sebelum saudara memberi tanggapan atas pertanyaan ini, saya mau mengatakan dan menegaskan, melangkah di dalam rencana Tuhan tidak berarti meniadakan pergumulan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dengan mengikuti Dia, persoalan akan sirna, tetapi yang dijanjikannya adalah penyertaan. Jadi yang pasti, Yesus sebagai Tuhan tahu bahwa akan ada badai, tetapi Ia tidak menunda perjalanan untuk menyeberang danau. Hal itu menunjukkan bahwa komitmen dan pengabdian kepada Tuhan tidak harus meniadakan gelombang dan angin ribut. Ikut Tuhan tidak identik dengan bebas dari air mata. Itu sebabnya Yesus mengajak para muridnya mengikuti Dia ke seberang, karena ada tugas yang menanti di sana. Yesus tidak berusaha menunda tugas dari Sang Bapa, walau berbagai aral mencoba untuk merintanginya. Ia tidak akan pernah berhenti sebelum menyelesaikan pekerjaannya, walau ia tahu bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan selalu ada angin ribut, bahkan akan ada bencana. Dan disinilah Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita, pergumulan tidak punya hak untuk membatalkan rencana dan rancangan Tuhan yang terindah atas kehidupan umatnya. Itulah sebabnya saudaraku, Yesus katakan, marilah ikut aku, tolakkan perahumu. Tetapi persoalannya ialah, kita seringkali mengambil kendali kepemimpinan Tuhan di dalam biru kehidupan. Karena Tuhan tidak mendapat kepercayaan dari kita untuk menjadi nakoda bagi bahtera hidup kita, maka Tuhan Yesus memilih untuk tidur di atas tilam di bagian buritan atau bagian belakang kapal kehidupan. Tempat itu saudaraku tidak layak buat Tuhan. Tuhan Yesus seharusnya di depan, bukan di belakang. Tuhanlah yang harus memimpin, bukan dipimpin. Tuhan Yesus seharusnya mengendalikan hidup kita, bukannya dibiarkan tidur seolah Ia tidak ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya Tuhan Yesus tidak tidur? Buka hati saudara untuk menjadi tempat baginya. Teruslah berkomunikasi dengannya lewat doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman-Nya. Sebab hal-hal yang demikian menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengendalikan bahtera hidup kita agar sampai di labuan yang tenang dan damai. Jangan biarkan Tuhan tertidur. Akhirnya saya hendak menegaskan hal ini. Jika saudara menginginkan Tuhan selalu ada mendampingi perjalanan hidupmu, maka berikanlah tempat yang terbaik baginya. Katakan bahwa bukan lagi aku yang ada di dalam diriku, tetapi Kristuslah yang ada di dalam aku. Selamat menjalani aktivitasmu hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu.